mungkin sejarahnya PPLP lettingan kami itu yang paling gitu. luar biasa, Tel. Oh iya? Iya. Gimana ceritanya bisa orang Medan main ke PON DKI, gimana ceritanya tuh, Bang? Nah, itu kemarin tuh, tapi yang namanya anak Medan, jiwa kita lebih rasanya kepengen Main di main kampung PSMS sendiri. kan, kampung sendiri kan, tim kebanggaan Medan kan. Ada kesan tersendiri lah yang kalau kita main di Semen Padang itu, Tel. Gimana ya, kalau istri ditanya paling senang main di Semen Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teli Saputra. Hari ini kita akan berbincang seputar sepak bola dengan narasumber atau bintang tamu kita yang sangat inspiratif ini. Legend juga, bagi saya ini legend. Nah, jadi kedan-kedanku pasti tahu siapa beliau ini. Yudi Ramanda. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik, Tel. Baik ya, Bang. Bang, ini kan kita lagi membahas tentang sepak bola ini kan banyak yang pemain bola yang kisahnya itu yang jarang terangkat nih. Makanya kami di sini di Kedanku pengen ngangkat cerita Abang ini. Abang karir dari sepak bola gimana tuh, Bang, ceritanya? Awalnya tuh. Oke, kalau awalnya ya dari SSB ya, Tel ya. Dari SSB dari tahun 91 di SSB Generasi Medan. Tahun 91, Tahun 91 di Generasi Medan sampai tahun 96-97. Pokoknya terus di SSB Generasi Medan. Oke. Berikutnya ya ada seleksi masuk PPLP, baru berikutnya masuk PPLP itu. PPLP ya. Mulai 96-97. Itu lettingan Abang siapa itu, Bang, di PPLP? Lettingan. Nah, kalau cerita lettingan mungkin sejarahnya PPLP lettingan kami itu yang paling gitu. luar biasa, Tel. Oh iya. Iya. Siapa aja Kan tuh, itu Bang? ada Markus Horizon. Legimin Raharjo, Iya, Wahyar Ilyas, Oke. termasuk sempat juga dengan Ismet Sopyan, cuman lebih senior lah dia. Di atasan ya. Di atasan. Berikutnya ada Susanto, ada Geribaldi, ada Chandra Acong, Iya. ada Chandra Kirana, PSMS. ada pokoknya di tim kami yang PPLP itu hampir 90% akhirnya main di Liga 1 itu. Liga 1 ya. Hampir 90%. 90% ya. Iya, benar. Termasuk era emasnya PPLP lah. Iya. Di situ ya. Di situ akhirnya dari 96-97 sampai selesai SMA di PPLP. Oke. Di tahun 98 itu ada dipanggil seleksi PSSI Piala AFF usia 16 tahun. Itu masih PPLP? Masih dari PPLP Oke, dipanggilnya. Dari itu ada seleksi, akhirnya terpilih dan kita main di Thailand itu Piala AFF-nya. Oh, itu waktu pas di PSSI usia 16, yang lettingan Abang itu siapa aja tuh, Bang? Yang lettingan itu Dedi Sutrisno, terus Sampur, oke, tahu dulu tuh. ada anak Medan juga, sekarang dia di Kediri. Iya. Yang lain-lain banyak. Tapi hampir rata-rata main di Liga juga, Bang, yang usia 16 itu, Bang? Iya, ada sekitar 5-6 orang sih yang akhirnya main di Liga, nggak semua. Nggak semua ya? Nggak berarti nggak terus juga ya? Iya, nggak terus juga. Oke. Terus setelah itu, Bang? Setelah itu dari PPLP, selesai dari PPLP, main di Medan Jaya Junior dulu itu. Abang main di Medan Jaya sama orang-orang Hasan Basri, Ismet Sopyan sempat itu kan. Nggak lama baru pindah ke itu pelatihnya siapa tuh? Om Pili? Iya, pelatih Om Pili. Juara 2 kliennya? Iya, ya enggak, itu tahun yang pertama, Abang tahun tahun yang kedua ya? Oke. Terus berikutnya main di PSMS Junior. PSMS Junior tahun 2000, itu dengan Sakti. Ya, ada beberapa lah itu yang akhirnya. Markus juga di situ ya? Markus enggak, Markus di PSDS. Itu PSDS. rombongan PPLP pecah semua. Iya, pecah, betul. Jadi rombongan PPLP itu semuanya itu ke PSDS. Iya, Abang sendiri ke PSMS karena almarhum Bapak kan kerja PNS di Medan, dia pengen main dari PSMS aja. Jadi abang sendiri aja tuh yang main ke PSMS. Iya. Tili tahu tuh sejarahnya tuh, tahu. Ya orang Markus, Acong, Iya. tuh main Cipto, ya benar di PSDS. Terus, Bang? Setelah itu setelah di PSMS Junior,
Terus main di PC 2 dulu, di PC 2. Kalau sekarang Liga 3 lah dia. Liga 3. Sekarang dulu namanya di PC 2. Iya, benar. Labuan Batu, Poslap Labuan Batu itu. Poslap Labuan Batu tuh tahun 2000. Itu masih di PPLP? Udah selesai. Di PSMS Junior juga udah selesai. Udah selesai ya? Udah selesai PPLP baru bisa main di PSMS Junior. Umur 19 tahun itu ya? Iya. Sekitar gitu ya? 19 tahun. Karena kan suratin 17 ke 18 gitu ya? Iya kan? Terus Bang? Terus dari 2002 di Poslap, 2003 itulah baru main profesional tuh. Pelatih yang pertama tuh yang bawa itu pelatihnya Bapak Teli itu kan. Om Suimin itu. Di PSDS? Di PSDS. Oh itu pertama? Itu pertama. 2003 pertama main di PSDS. Ya main di PSDS, disitulah dibentuk betul-betul ngerasakan gimana main profesional kan. Bang itu maaf cakep nih Bang, maaf dipotong ya Bang. Itu kan pertama kali main di profesional itu. Tahun berapa tadi? 2003. 2003. Kalau boleh tahu nih Bang, angka kontrak pada saat itu berapa ya untuk dari amatir ke profesional itu? Iya. Itu udah kontrak tuh ya? Dulu jatuhnya belum ya? Jatuhnya nggak tahu ya, kayaknya belum kontrak, cuman dikasih ada prakontrak gitu, pengikat gitu. aja itu. Aduh, zaman dulu 2003 ya bukan uangnya sih. Ya, apalagi karena kan kita dari amatir ke profesional ya. Apalagi kita saat itu kan PSDS kan masih di, kalau sekarang Liga 1 dia. Iya, Liga 1. Dulu namanya divisi utama. Divisi utama kita ya. Main ke situ aja nggak berharap duit, nggak dikasih duit juga ada kesenangan kan. Betul, kebanggaannya luar biasa. Akhirnya main di PSDS dapat uang prakontra atau uang jadi cuma 1 juta itu. Tapi nerimanya alhamdulillah ada sampai benar. gimana gitu kan. Berarti Abang main di profesional itu umur berapa itu Bang? Umur 21 ya. 21 Bang udah main di profesional? Udah main di profesional. Oke. Nah, itu di PSDS ya? PSDS. Terus Bang? Nah, itu di putaran pertama masih samar-samar lah, belum bisa ngikutin. Baru berkembangnya itu di putaran kedua. Oh gitu? Iya, di putaran kedua baru nampak, udah cetak gol, udah bisa main inti gitu kan. Anak umur 21 tahun udah bisa main inti di divisi utama. Nah, jadi berkembang 2004-nya. Nah, itu saat pada PON itu, pas ada PON, seleksi PON. Nah, saya dipanggil PON DKI. Oh, Bang PON DKI? Bang nggak main di PON Sumut. Itu gimana ceritanya bisa orang Medan main ke PON DKI, gimana ceritanya itu Bang? Itu kemarin tuh ada sempat merantau lah, habis dari PSDS tuh merantau ke Jakarta. Ke Jakarta. Mau coba di sana lah. Nah, rupanya ikut latihan dipantau sama pelatih PON DKI sana. Akhirnya coba di PON DKI. Tapi ini setelah itu manajemen PSMS telepon nih 2004. Mau nawarin main di PSMS. Nah, jadi sempat tukar pikiran sama orang tua kan, saat itu masih lajang. Sama mama kan. Gimana nih Ma? Mau di sini Jakarta apa di PSMS? Nah, tapi yang namanya anak Medan, jiwa kita lebih rasanya kepengen main PSMS kan, kamu sendiri kan, tim kebanggaan Medan kan. Nah, akhirnya tuh abang pulang lagi, balik lagi main di PSMS. Ya main di PSMS di 2004 itu. 2004. Pelatihnya Sultan Harahara. Oke, iya. Sultan Harahara. Nah, main di PSMS ya tahu sendiri lah, PSMS kan memang saat itu memang lagi banyak uang, tim memang glamor kan. Benar. Saingan kita pemain asing. Saingan satunya lagi Saktiawan Sinaga gitu kan. Jadi tapi Abang sama Saktiawan sleting kan? Iya, satu letting ya. Cuman duluan muncul dia ya? Enggak juga ya? Iya. Sama kan munculnya kalian kan? Kalau muncul di liga duluan dia. Oh, dia duluan main di profesional? Iya, tapi timnas duluan abang. Timnas duluan abang ya? Dia di senior kan? Dia di senior. Nggak pernah yang di juniornya, nggak pernah ya? Nggak, di SEA Games dia yang C23. SEA Games, ya betul. Oke, terus Bang? Bang? Di 2004 ya gitulah, ya kurang berkembang main di PSMS karena kesempatan main pasti kurang kan, Tel. Yang kita sayangin pemain asing yang berkualitas. Lokalnya juga Saktiawan Sinaga, jadi masih sulit lah bisa bermain. Nah, jadi tahun berikutnya PSDS apa nih nelpon lagi nih manajernya di 2005-nya PSDS nelpon lagi. Ya bisa balik kita abang berharap uang nggak segalanya ya kan. Iya, yang penting tampil ya. Tampil secara reguler. Secara reguler bisa main terus gitu kan. Nah, akhirnya 2005-nya kembali lagi ke PSDS. Ke PSDS lagi. Terus Bang? Ke PSDS lagi. Nah, itulah rasanya di 2005 itu main bola yang paling nikmat lah menurut Abang Tel. Maksudnya yang paling di PSDS. Di 2005 di PSDS itu. Kenapa gitu Bang? Itu di situ pelatihnya saat itu Om Nobon, iya. Nah, jadi nikmatnya mungkin kenal banyak cetak gol itu.
Di musim yang terbaik. Ya, musim terbaiknya 2005 lah rasa ya? Bang itu. Di main bola itu di gelandangnya ada Ansari Lubis. Uwa ya. Ada Uwa kan, strikernya ada Obiora. Iya, betul. Jadi ada banyak cetak gol sampai 12 itu satu musim itu. Kalau nggak salah Teli, prestasi PSDS lumayan juga pada saat itu. Iya, pada saat itu masih lumayan lah lumayan ya. Masih di atas zona degradasi lah. Selamat dari degradasi lah dia. Nah, 2005 itu. 2005. Terus setelah itu ada buat gol yang spektakuler waktu lawan Persikota. Bang, main di kandang Persikota ada buat gol spektakuler tuh, ada buat 2 gol spektakuler. Terus main di Persikota. PSDS lawan Persikota di 2005 itu. Nah, habis liga itu PSDS tetap mempertahankan. Cuman lagi-lagi ada rayuan dari PSMS lagi nih. PSMS ngelihat 2005 bagus lagi main di PSDS, dicoba lagi. Ditelepon lagi negosiasi sama pelatih sama manajer PSMS, hari itu goyah lagi nih. Oh gitu. Goyah lagi nih. Waktu itu di PSMS siapa ini ya yang pelatihnya? Pelatihnya Om Haidir. Oh, Om Haidir. TNI ya. Itu, ya. Nah, balik lagi ke PSMS. Ya gitu lagi. Ya masih turun lagi perform, sulit bersaing lagi ya di PSMS kan. Kita tahu sendirilah. Ya PSMS memang saat itu memang ada Fleitas, strikernya bagus-bagus kan. Ada striker asingnya juga bagus-bagus lah. Striker lokalnya masih ada Sakti kan. Iya, betul. Oke, jadi habis dari situ udahlah. Cobalah berikutnya baru merantau. Nah, 2000 berikutnya 2007-nya di telepon Semen Padang. Nah, di situ baru nikah lah, Bang kan. Baru nikah 2000 nikah, main di Semen Padang. Ya kalau itu pada saat itu Semen Padang liganya apa tuh? Liga Indonesia. Divisi utama. Divisi utama ya. Iya, kalau sekarang Liga 1 kan. Liga 1 ya. Nah, kalau ditanya baru nikah, ada kesan tersendiri lah yang kalau kita main di Semen Padang itu, Tel. Gimana ya kalau istri ditanya paling senang main di Semen Padang. Kenapa? Karena Semen Padang itu orang Minang. Enggak, Siregar istri. Siregar Tapi kalau di Semen Padang itu orang yang udah berumah tangga dikasih rumah sendiri di Mes Indarung itu. Oh, fasilitasnya. Dikasih rumah sendiri, makannya tinggal pesan gitu kan. Fasilitasnya ya. Jadi kita pengantin baru ya merasakanlah nikmatnya main di sana gitu. Udah cukup setahun di Semen Padang, berikutnya main di Persikota Tangerang. Itu tahun 2007-2008. 2007-2008. Main di Persikota Tangerang. Persikota itu masih divisi utama. Divisi utama Liga 1 lah. Dia sekarang. Itu Bang, kalau boleh tahu Bang, kok bisa sampai ke Persikota, gimana ceritanya itu Bang? Ceritanya karena kan gini kan, kebanyakan kan pemain Medan itu kan Bang, kalau misalnya dia kalau masih ke Sriwijaya, ke Semen Padang, masih seputar segitu, ya nggak terlalu apa. Tapi kalau dia udah menyeberangkan pulau itu kan ada perjalanan ya kan. Itu gini Tel, udah nggak rahasia umum lagi lah kita di Indonesia ini pakai agen pemain. Iya benar. Nah banyak lah itu dibantu agen, mau nggak sama pemain ini. Dan alhamdulillahnya Bang sampai akhir karir nggak pernah pakai namanya agen gitu. Nggak pernah pakai jasa itu. Nggak pernah pakai jasa itu. Nah jadi kejadiannya mungkin waktu Abang di PSDS 2005 Abang buat gol bagus itu di Persikota. Jadi dulu kaptennya itu yang mantan timnas Firmansyah itu. Tahu Teli. Firmansyah itu yang ngubungin Abang, dia ngasih nomor Abang sama manajer Persikota. Ngasih telepon negosiasi, langsung negosiasi deal, ya udah langsung Abang berangkat. Sampai sana nggak seleksi lagi, kita tuh langsung teken kontrak kan. Nggak seleksi lagi. Oke, menarik. Nah, habis dari Persikota, ya standar sih buat gol juga Abang di Persikota itu, tapi memang nggak seperti main di PSDS. Itu pada saat Abang main di Persikota itu umur berapa tuh Bang? Itu umur 26 atau 26 ya. Berarti masih untuk pemain bola itu masa-masa emasnya juga masih masa-masa emas. Jadi saat itu Persikota juga banyak juga pemain timnas itu dulu kan ada Emil Ham, Rolando Koibur, ada si yang udah meninggal tuh Jumadi Abdi, Suha, pemain asingnya Batum Roger. Ya gitu ya, tetap main di sana ya sebagai pelapis juga lah ya kan, karena memang Liga Divisi Utama selalu pakai pemain asing. Kita pakai striker asing dua-dua itu Persikota. Nah tahun berikutnya 2008-2009 ditelepon PSDS lagi. Balik ke PSDS lagi ya Bang itu. Balik PSDS lagi. Balik ke PSDS lagi. Udahlah. Terus balik ke PSDS, pada saat balik ke PSDS, di situ Abang main inti.
Balik ke PSDS udah tahun berikutnya itu udah langsung nego, langsung balik kemarin, langsung deal, langsung inti. Langsung inti ya? Itu pelatihnya siapa di saat itu, Bang? Itu pelatihnya siapa saat Herman Sagita, bukan? Bukan. Bang Saria lah pas apa Iya itu kok nggak salah ya. Tapi betul. di situ lebih banyak lah kesempatan main. Kesempatan main ya. Di 2008-2009 lebih banyak kesempatan main. Dan tapi memang itulah ya namanya sepak bola ya kan, kita main bola, resiko olahraga laki-laki. Di situ cedera lutut, Abang. Di PSDS Di itu. PSDS terakhir itu. Itu kenanya itu pertengahan musim apa awal musim, Bang? Udah pertengahan musim sebelum putaran pertama. Oke. Sebelum putaran pertama cedera Bang, udah sempat istirahat sebulan 2 bulan tuh udah nggak bisa main. Itu dulu lawan. Cedera lututnya apa itu, Bang? Ligamennya yang koyak posisi itu apa? Iya, secara medisnya apa? Ya ligamennya lah. Udah sampai muter gitu, tadi ini tulangnya sampai keluar, sekarang ini masih ada gitu. Oh gitu. Udah krek gitu dia. Jadi sempat istirahat lawan Borneo FC kalau sekarang. Dulu namanya Pusam kan? Pusam Samarinda. Sekarang namanya Borneo. Udah cedera belum habis putaran pertama. Cedera, habis itu istirahat Abang sebulan, 2 bulan. Ya, alhamdulillah mungkin karena memang PSDS juga sayang sama tahu mau nunggu, dia nggak nyuarat Abang itu di putaran kedua. Tetap dipertahankan itu. Tetap dipertahankan sampai kompetisi habis. Tapi ada cuman bisa main 3 atau 4 kali ya Bang di putaran kedua. Tapi alhamdulillahnya kan kita nggak dikeluarin, nggak dipecat kan. Mereka tanggung jawab betul. Ya, jadi terus itu 3-4 pertandingan bisa terus, nggak ada masalah lagi dengan masalah juga Tel, masih juga, tapi bisa dibilang itu juga dipaksain sih. Memang nggak terlalu sembuh, tapi Abang paksakan main. Asal ditanya pelatih, udah bisa. Abang bilang udah bisa. Iya. Jadi karena tanggung jawab ke tim pada saat itu ya. Iya. Oke. Jadi tetap bisa main, tapi setelah itu udah akhir-akhir kena lagi. Jadi habis dari PSDS 2008-2009 itu istirahat lah Bang memang. Udah nggak main bola lagi. Waduh, itu sempat istirahat ada setengah tahun lah. Setengah tahun dulu nih yang pertama nih, setengah tahun. Nah, habis itu coba main ke divisi yang rendah lah. Dengan keadaan lutut belum sembuh, main di PSB Langsa saat itu. Di PSB Langsa 2009-2010. Itu divisi 1. Iya. Divisi 1. Kalau sekarang Liga 2 lah dia. Iya benar. Nah, itu main di PSB Langsa semusim dengan keadaan lutut yang ya belum sembuh lah. Tapi tetap dipaksaan sampai selesai kompetisi, kumat lagi gitu. Memang masih belum sembuh lah di 2010. Nah, di 2010 itulah mungkin gimana ya, cobaannya itu datang lah. Cobaan itu datang dengan arti kata udah mulai stres nih, nggak bisa main bola lagi, ya kan, udah nggak bisa main bola lagi, hidup udah karena cintanya sama sepak bola. Iya, tuh maklum tuh Bang, cintanya sama sepak bola jatuh karena yang dalam karir kita di sepak bola yang paling riskan itu karena alat kita kaki kan, senjata kita. Jadi kalau ada cedera apa, mengganggu, kalau misalnya masih bisa disembuhkan, karena kan pemain bola yang paling takut lutut, Bang. Iya kan? Betul, banyak pemain bola yang pensiun gara-gara cedera lutut. Iya, benar itu. Jadi bukan hanya karena uang itu stres, ya kan? Kayak kita main bola. Kayak sekarang ini main bola nggak cari duit lagi, main bola itu di lapangan ketawa-ketawa udah senang. Saat itu sampai nggak bisa main bola sama sekali Tel. Jadi pelariannya itu yang salah. Ini cerita yang sikit-sikit lah ya kan. Cerita ada sempat pelarian itu yang salah, berteman dengan orang-orang yang mungkin maunya senang-senang aja dulu gitu. Jadi sempat bisa dibilang sempat terpuruk lah Bang, sempat sampai nggak pulang. Sampai ya biasalah. Saat itu baru selesai liga masih pegang duit banyak Tel. Iya, tahu kan, tahu anak liga, tahu gimana kan. Jadi sempat ke dunia malam, sempat ya ke diskotik apa segala macam. Sampai itu berapa lama Bang? Dengan situasi itu berapa lama dan umur berapa Bang? Saat itu Abang sekitar umur 28. Dari 28 tuh rasanya kalau orang main bola masih itu masa-masa emas. Itu untuk pemain bola usia itu memang lagi in-innya. Betul Tel. Jadi di usia 28 itu sempat jatuh lah. Sempat jatuh, sama istri pun sempat berpisah rumah, udah hidup sendiri, udah nggak pulang-pulang. Jadi memang masa-masa kelam yang luar biasa lah, dan cukup lama dan cukup hitungan tahun juga tuh Tel, sampai 2015
Di lingkaran itu ya? 2013 itu di lingkaran itu. Terus bisa keluar itu gimana, Bang? Nah, beruntungnya abang punya keluarga lah. Punya istri, punya mama. Iya, mama abang kan luar biasa kan. Iya, jadi tahu kan. Jadi mama punya istri, punya adik, keluarga yang betul-betul peduli lah. Oh, oke. Ini maaf ini. Itu yang menarik nih. Poinnya gini. Waktu pas abang terjatuh, abang dirangkul pada saat itu. Iya. Iya kan? Karena kan banyak orang yang terjatuh dengan situasi itu malah dimusuhi gitu Iya, ya kan. itu yang- Abang beruntungnya di situ, punya keluarganya di situ. Oke, terus Bang? Dan yang abang alamin itu sebenarnya kalau cerita jujurnya itu nggak abang alami sendiri. Kan kita nggak sebut nama. Benar. Tapi memang itulah konsekuensinya. Iya. Kalau istilahnya megang uang banyak. Iya, karena gini, ini Teli luruskan. Nah, Teli tahu maksud abang. Karena kan waktu pas kita main bola, contohnya lah, kita ikut PSSI usia 16, itu kan masih PSSI yang paling rendah Iya, gitu kan. iya. Itu Teli pernah Bang main di timnas usia 16, Iya, tapi iya. Teli waktu itu seleksi gitu. Dapat uang saku itu pada saat itu satu hari 500.000 Bang. Iya. Jadi kalau misalnya dihabiskan hari ini, besok Besok pasti dapat dapat lagi lagi, kan iya. gitu kan. Jadi kalau pemain bola udah megang duit banyak, memang banyak Bang. Cuman kan ada yang orang nggak seberani abang. Kalau Teli bilang nggak seberani abang menceritakan tentang perjalanan hidup abang. Di luar sana banyak gitu. Iya. Tapi banyak juga yang mereka tahu memanfaatkan situasi, Bang. Iya kan? Iya, iya. Karena kan dia yang ada yang dia larinya entah kemana, ada yang dia memang ini profesional dan Iya. duit aku digunakan. Mungkin ada segelintir orang yang kayak gitu. Iya, betul, kan? betul. Jadi kenapa abang ceritakan? Karena memang yang seperti yang tadi kita bicarakan tadi, keluarga itu mendukung. Iya. Jadi sempat dengan secara halus abang diajak untuk baik-baik, nggak bisa, sampai dipaksa akhirnya Tel. Oh, gitu. Sampai dipaksa, ayo dimasukkanlah biar abang berobat. Nah, jadi sempat berobat lah abang itu ya kan. Oke. Berobat betul-betul bagaimana caranya bisa berhenti, bisa lebih baik lah. Bisa lebih baik. Dan- Terus hikmahnya dapat dari kejadian itu apa, Bang?